Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Majlis Al-Ashir fi Fadilat Taubah. Ini adalah majlis yang ke-10 tentang fadilah atau keutamaan bertaubat. Surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ini adalah majlis yang ke-10 tentang keutamaan bertaubat. Dan dalam surah Al-Imran ada satu ayat, walladzina idza fa'alu ila akhiril ayat. Dan mereka adalah orang-orang yang berbuat fahisyah. Jadi fahisyah ini ditafsirkan zina. Dan orang yang telah berbuat zina dikatakan fahisyah ini adalah perbuatan keji. Jadi Allah Ta'ala tidak menyebut zina itu tidak disebut secara langsung. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka adalah orang-orang yang ketika berbuat dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau mereka berbuat dosa yang lain. Jadi orang yang berbuat dosa itu zalamu anfusahum, merekalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Karena apa? Balasan keburukan, balasan daripada apa yang dia kerjakan berupa kemaksiatan, perbuatan buruk tadi, nanti semua akan dibalas, ditimpakan atas dirinya sendiri. Maka orang yang berbuat buruk itu, orang berbuat maksiat, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Misalnya kita pegang pisau ditusuk-tusuk sendiri, kira-kira gimana? Nah, begitulah keadaan orang yang bermaksiat. Dia dosa apa saja, dosa besar, dosa kecil, apa saja yang dia buat, maka itu dikatakan sebagai kezaliman pada dirinya sendiri. Maka dan orang-orang yang berbuat dosa besar zina tadi, ataupun orang yang menzalimi dirinya sendiri, mereka adalah orang-orang yang setelah berbuat itu zakarullah, orang-orang yang mengingat akan Allah, mengingat ancaman dari Allah. Maka di sini adalah ayat atau majlis yang ditegakkan oleh musannif adalah cerita tentang baiknya taubat. Maka orang-orang yang diceritakan oleh Allah Ta'ala yang mereka akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah terlanjur berbuat dosa, tapi ketika berbuat dosa mereka langsung zakarullah, mereka langsung ingat Allah, ingat angkat ancaman-ancaman Allah, langsung mereka taubat, langsung berhenti, tidak mengulang perbuatan itu lagi. Fastaghfiru li dzunubihim, dan mereka pun langsung istighfar atas dosa-dosa mereka, mereka langsung minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Man ini bukan bermakna istifham, pertanyaan. Memang secara makna istifham, pertanyaan, siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah. Seolah-olah istifham tapi bermakna nafi, ya. Misalnya paling kuat di sini Pak Andri. Semua udah tahu kalau Pak Andri berkelahi itu kagak bakal ada satu masjid bisa ngalahin gitu misalnya.
Maka kita bilang, siapa yang bisa ngalahin Pak Andri? Maksudnya aku ingin mengatakan di sini nggak ada yang bisa ngalahin Pak Andri gitu. Nah, begitu juga wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya artinya mau cerita Allah Ta'ala mengatakan nggak ada yang bisa mengampuni dosa itu ya kecuali hanya Allah saja. Itu bukan pertanyaan siapa yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Ya, maka ini adalah istifham bermakna nafi. Kalam khabar pun kadang-kadang bermakna larangan, bisa juga, ya kan? Kemarin ada anak-anak ngotorin masjid nih. Saya cuma bilang kemarin ada orang ngotorin masjid. Keluar masjid itu dia langsung sambar petir. Maksudnya jangan ngotorin masjid kalian itu, kayak gitu. Larangan. Jadi seolah-olah cerita berita tapi itu merupakan larangan. Bisa juga. Makanya Al-Quran ini ada tersurat dan ada yang tersirat. Secara tulisan begitu, tapi yang tersirat itu yang dikehendakin apa? Nah, itulah namanya makna tersirat. Yang dikehendaki dalam firman Allah Ta'ala itu apa? Nah, itu yang paling penting. Memahami zahirnya juga penting, tapi yang dikehendaki dari zahirnya lafaz itu apa? Itu juga harus belajar. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidaklah berterusan atas dosanya tadi. Mereka tidak berterusan akan dosa-dosanya. Liqaulihi alaihi salatu wasallam ma'asara man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marrah. Tidak dikatakan orang itu berterusan dalam dosa selama dia selalu beristighfar minta ampunan kepada Allah, walaupun dia ngulangin dosanya sehari 70 kali. Ya. Ini hadis cocoknya dikasih ya, pada orang-orang yang ya kan putus asa kepada rahmat Allah Ta'ala. Ya. Putus asa dari rahmat Allah. Oh, apa-apa. Allah Ta'ala pasti ngampuni. Nah, ini hadis ini semacam itu. Wa hum ya'lamun, dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, orang-orang yang punya sifat seperti itu, kalau berbuat maksiat langsung ingat Allah, langsung ingat ancaman-ancaman dari Allah, dan mereka pun istighfar atas dosa-dosa mereka itu, minta ampunan kepada Allah, maka mereka mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya. Mereka akan dikekalkan, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Surga itu adalah wa ni'ma ajrul 'amilin. Dalam hadis mengenai taubat, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selagi belum yugharghir. Apa itu yugharghir? Wal gharar taraddur ruh fil halq. Jadi ketika nyawanya sudah sampai tenggorokan, naik turun, itu namanya yugharghir. Begitu kan orang meninggal kan akhir hayatnya. Nah, kalau nyawanya udah sampai situ, dia mau taubat, nah itu udah tertutup pintu taubat, tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya selagi masih ada umur, masih ada kesempatan, kita mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اغفر وارحم وتجاوز ذنوب حبيبك اللهم اهدنا واهد الناس جميعا جعل السبب لمن اهتدى اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.